Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Masih banyak di sini teman-teman yang kesulitan membuat potongan dua jari. Ya, terutama buat teman-teman tukang cukur pemula. Video kali ini saya akan mencoba membuat potongan dua jari versi blur dengan full gradasi dengan basic nol trimmer di bawah ya, yang kebanyakan dari teman-teman pemula masih sulit. Dan di video kali ini saya akan bongkar tips and trick bagaimana cara membuatnya. Oke, langsung kita gaskeun ke tutorialnya teman-teman ya. Oke, pertama-tama kita pasang clip dulu. Setelah itu langsung kita menuju ke proses selanjutnya, yaitu parting teman-teman ya. Parting di sini adalah memisahkan rambut ke dalam beberapa bagian kiri, bagian kanan, dan bagian belakang. Ya, sekalian kita parting, sekalian juga kita analisa rambut ya. Analisa rambut adalah poin yang sangat penting di sini karena kita bisa menentukan pola segimana yang akan kita buat ya teman-teman ya. Meskipun memang pada saat sebelum parting juga kita sebagai tukang cukur harus bisa untuk menyesuaikan atau misalnya menentukan keputusan ya. Pas pertama lihat rambut gini bagusnya di model apa nih ya. Pasti ya teman-temannya udah mulai paham ya, apalagi yang memang udah nyukur yang udah lumayan lama. Tapi buat teman-teman pemula ini adalah salah satu cara untuk menganalisa teman-teman ya. Apabila dengan tipikal rambut seperti ini, pada saat ada customer meminta potongan dua jari, lihat apakah cocok apa enggak ya. Kebetulan untuk customer yang satu ini memang customer saya juga ya, pernah intinya beberapa kali cukur di tempat saya juga ya. Memang sempat cukur juga di tempat lain. Cuman di sini saya rasa potongan dua jari akan cocok. Karena kenapa? Di sini dengan tipikal rambutnya dia yang sedikit agak jingkrak ya teman-teman ya. Ditambah atasnya tuh memang dia nggak mau terlalu pendek ya. Jadi rencananya atasnya kita akan bikin potongan yang sedikit crop ya. Kalau nggak terlalu French crop, kalau French crop harus pendek, ini kita bikin crop atau atasnya tuh blok sedikit ya, agak sedikit lebih panjang, cuman tetap rambutnya berponi teman-teman ya. Jadi seperti itu gambarannya. Oke, untuk bikin potongan dua jari ini yang dibutuhkan adalah konsistensi buat pola di sini ya. Jangan sampai polanya terlalu tinggi juga di sini ya. Memang di sini udah ada bekasnya juga potongan dua jari di sini, cuman kita akan ngulang lagi stepnya ya teman-teman ya, biar teman-teman paham nih. Karena pada saat bikin potongan dua jari biasanya teman-teman pemula yang terkendala adalah terlalu tinggi atau misalnya gradasinya numpuk ya. Jadi antara gradasi langsung karena space-nya sempit akan langsung hitam plek gitu ya. Dan di sini kita akan buat dua jari dengan versi ngeblur atau misalnya ngegradasi tersusun ya. Meskipun space-nya hanya sedikit. Batasannya hanya segini ya, sangat kecil banget ya. Nah, untuk awal untuk potongan dua jari versi ini saya memakai ukuran nomor 1 di pertama ya. Dengan memakai clipper andalan seperti biasa yang murah meriah terjangkau, Kemei 2600 teman-teman ya. Jadi caranya seperti ini. Pakai kong nomor 1 dengan posisi tuas ke atas dengan teknik sedikit flick teman-teman ya. Nah, gosok flick seperti ini ya. Jadi kita menentukan pola dua jari pertama di sini ya. Kenapa nggak pakai kom nomor 2 dulu? Kenapa nggak pakai kom yang lain? Kenapa nggak disamakan kalau misalnya potongan yang lain kan pakai ukuran nomor 2 nih. Ini kenapa kok langsung memakai nomor 1? Ya tujuannya adalah kita membuat batasan dua jarinya dulu. Ya, nanti potongan 2 atau misalnya ukuran nomor 2 akan menyesuaikan nanti hanya untuk menghaluskan gradasi saja atau menghaluskan sambungan. Tapi kalau untuk membuat pola pertama, saya biasanya memakai 1 close atau 1,5 open ya. Jadi untuk video kali ini saya kebetulan langsung pakai 1 aja ya. Jadi bagian kiri kita buat dua jari space, bagian belakang juga sama, bagian kanan juga sama. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ya teman-teman boleh meniru cara saya atau misalnya teman-teman punya cara tersendiri juga nggak masalah, silakan ya. Jadi sini kita berbagi teknik. Jadi teman-teman boleh silakan mengambil teknik yang saya pakai atau misalnya punya teknik sendiri hasilnya lebih ngeblur, bisa banget untuk dipakai ya teman-teman ya. Oke, bagian kiri beres, bagian belakang beres, tinggal kita bagian ke sebelah kanan seperti ini ya. Jadi bagian sebelah kanan sini kita pakai cara yang sama, agak sedikit di flick ya, kita gosok sedikit agak diangkat di bagian ujung dan tahan pakai sisir teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah terbentuk pola dua jarinya dulu yang penting. Nanti tinggal kita membuat guideline atau pola dihandap di bawah ya. Campur bahasa Sunda. Posisi guideline di bawah ya, dihandap di bawah untuk membuat ketipisan kosong teman-teman ya, kayak gitu. Malum saya orang Sunda nih kadang-kadang masih suka kecampur teman-teman ya sama bahasa-bahasa daerah, tapi mohon maaf ya, nggak apa-apa ya, santai-santai. Oke, seperti ini udah terbentuk teman-teman ya, udah terbentuk. Nah polanya udah konsisten dan ngebentuk yang
ukuran oval ke bawah ya. Dua jari kanan, dua jari kiri, dua jari belakang. Oke. Nah, setelah itu langsung kita sekarang buat guideline pola di sini ya. Nah, pola di sini saya sengaja membuat langsung dengan trimmer untuk kali ini ya. Kemarin ada yang komen juga, "Bang, guideline-nya jangan pakai clipper terus, langsung pakai trimmer." Oke, sekarang hajar langsung pakai trimmer ya. Jadi di sini saya menjawab ya tantangan bahwa kita harus bisa untuk membuat guideline bukan hanya dengan satu alat saja. Toh kalau misalnya membuat guideline dengan razor langsung bisa juga teman-teman ya. Jadi di sini intinya sama saja. Kita harus menguasai semua peralatan yang kita punya ya. Jadi jangan sampai ada alternatif harus melulu pakai alat tersebut untuk membuat mengerjakan nyukur gitu ya. Kalau misalnya guideline bisa dengan clipper, pakai trimmer juga bisa, pakai razor juga bisa gitu ya, langsung seperti ini teman-teman ya. Cuman catatannya di sini teman-teman harus paham untuk membuat guideline menggunakan trimmer, jadi jangan sampai terlalu neken ya. Kalau misalnya terlalu neken nanti garisnya susah hilang. Saya kasih tahu ya, asal kelihatan saja, asal nempel saja, yang penting garisnya kelihatan ya, garis bantu atau polanya yang penting kelihatan. Jadi jangan sampai terlalu mepet atau misalnya terlalu neken ke kepalanya, jadi nanti teman-teman kesulitan juga dalam ngilangin garis gitu ya. Oke, setelah itu langsung kita bersihkan di sini ya. Nah, langsung kita bersihkan seperti ini. Oke, langsung kita bersihkan saja. Jadi bulu-bulu halusnya langsung kita bersihkan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, langsung dorong dari bawah bulu halusnya kita bersihkan saja. Oke, seperti ini. Nah, ya. Ini saya pakai tipe Kemei KM941 kalau nggak salah ya. Ini trimmernya sangat murah nih. Trimmernya sangat murah. Jadi si pisau bawaannya tuh bukan yang ini. Pisau bawaannya memang kurang tajam. Tapi saya modif lagi beli pisau Kemei terpisah ini ya. Jadi memang si tipe pisaunya hampir sama dengan Kemei 1949. Jadi bisa dipakai untuk menghajar guideline atau misalnya merapikan seperti ini ya. Langkah selanjutnya saya pakai nol open teman-teman ya. Jadi ini pakai nol open nih. Kayak gini, nol open. Jadi kita kasih sedikit saja dengan teknik flick ya. Jadi ingat ini adalah space yang sempit. Jadi teman-teman harus pandai-pandai dalam membagi stepnya ya. Jadi kalau misalnya step sempit kayak gini, step sempit kita pakai 4 langkah ya. Otomatis kebayang nggak segimana harus ngebagi space-nya ya. Harus ngebagi stepnya ya. Space segini dibagi dalam 4 step ya, 4 langkah. Kebayang nggak segimana? Mungkin kalau biasanya satu jari, teman-teman harus langsung menyambungkan garis di sini ya. Nah, kan di sini garis trimmer masih kelihatan ya. Belum hilang, nanti akan kita hilangkan dengan menggunakan mid to close sedikit ya. Jadi tuasnya kita tekan sedikit ke bawah aja. Nah, langsung kita sambungkan garisnya. Nah, di sini juga teman-teman bisa sambil memainkan tuas, memainkan feelingnya. Yang harus dihilangin tuh kira-kira ya pakai mid to close atau pakai middle atau pakai mid to open gitu ya. Memang di sini yang dibutuhkan adalah teman-teman sering berlatih ya. Jujur ini adalah potongan yang pada saat untuk teman-teman pemula ini adalah salah satu potongan yang sulit kalau menurut saya. Kalau misalnya mau gradasinya blurry. Kecuali kalau misalnya teman-teman mau ngasal bikin 2 jari menggunakan satu ukuran, langsung opercom beres ya, tanpa digradasi bertahap seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya udah ngomongnya gradasi, udah ngomongnya bertahap, ngomongnya udah blur, pasti teman-teman harus melakukan yang namanya step fading atau step blur yang sama dengan potongan reguler atau potongan pola-pola sedang dan tinggi ya. Jadi mau nggak mau harus dipakai seperti ini. Dan nanti pun hasilnya akan ngeblur dan memang akan maksimal ya, meskipun pengerjaan memang sedikit lebih lama. Di sini saya mengerjakan 30 menit ya, lumayan lama. Ketambah ini tutorial ya, jadi saya detailkan sengaja. Kalau misalnya durasi normal di kisaran 20 menit saya udah beres teman-teman ya, mengerjakan seperti ini ya. Oke, udah mulai kelihatan ya, garisnya udah mulai hilang. Nah, bagian belakang teman-teman masih melihat bagian ada garis yang belum maksimal teman-teman ya. Oke, kita dorong sedikit seperti ini. Kita pakai cara yang sama, pakai nol open, pakai mid to close untuk menghilangkan garis, teman-teman. Jadi, nah ini kan blur udah mulai kelihatan ya. Udah mulai kehapus, udah mulai kelihatan aman lah segini ya. Nanti tinggal kita eksekusi bagian sambungan bagian atas ya, yang tadi kita bentuk pakai 1 ya. Jadi fungsinya 1 adalah mengunci ketinggian ya. Fungsinya 1 adalah mengunci ketinggian supaya tetap konsisten di pola 2 jari atau mandarinnya ya. Pola. Kalau misalnya istilah barber ini potongannya low fade ya. Low fade adalah low fade atau ada yang bilang drop fade juga ada ya. Low fade, drop fade, 2 jari, mandarin ya. Istilahnya pemotongan memang bermacam-macam tiap daerahnya. Jadi saya memaklumi, tapi pada tarik di
tarik kesimpulan bahwa memang setiap daerah atau misalnya setiap wilayah itu nama potongan rambut berbeda ya gitu ya. Ada yang namanya gunting. Gunting tuh ada yang mengistilahkan cukur ya. Bang mau gunting gitu. Kalau misalnya daerah seberang saya taunya bilangnya kalau mencukur itu mau gunting ya. Tapi kalau misalnya daerah sini, daerah saya cukur lah biasa ya. Cukur atau potong rambut gitu. Nah, caranya ngilanginnya sama. Jadi pakai no open, pakai mid to close, kita mainkan tuasnya ya, teman-teman. Oke, untuk menghaluskan di sini saya pakai yang namanya comb setengah, comb guard ya, ukuran setengah ya. Kita dengan menggosok untuk menghaluskan ya bagian-bagian yang memang masih ada yang kurang sempurna. Yang spesialisnya di sini untuk menggosok ya, ukuran setengah ini sama ya. Nah, di sini ini adalah tantangan bagaimana teman-teman membuat gradasi yang sempurna di space yang sangat sempit kayak gini ya. Jadi yang dibutuhkan adalah pertama kelenturan tangan, kedua konsistensi, ketiga adalah technical flick yang harus sudah matang teman-teman ya. Caranya gimana bang supaya berhasil ya latihan kalau kata saya. Jadi semakin sering teman-teman memotong tipe rambut seperti ini, memotong rambut dengan model gaya seperti ini ya, akan semakin bagus hasilnya. Dan kalau misalnya hasilnya belum maksimal, coba terus. Jadi teman-teman jangan teman-teman jangan berputus asa atau misalnya jangan langsung nyerah ya, karena memang untuk mencapai ke tahapan ini saya dulu mengeksplor beberapa teknik ya teman-teman ya. Jadi nggak langsung saya menemukan formula ini adalah formula pure saya temukan sendiri ya di lapangan, dan saya mencari metode yang paling simple untuk membuat potongan dua jari. Bagaimana caranya saya berpikir untuk membuat potongan dua jari yang maksimal dengan step yang simple dan gak ribet gitu ya, tanpa hampir tanpa overcom di sini ya. Jadi overcomnya hanya mengandalkan sepatu saja, hanya mengandalkan ukuran ya. Oke, seperti ini teman-teman ya, udah mulai blurry hasilnya ya. Oke, nah sekarang sambungan atas biasa kita pakai ukuran ajaib, ukuran 1,5 dengan tuas open ke bawah atau terbuka ya. Oke, kita akan sodok agak ke dalam sedikit dan kita sedikit agak flick dan tahan pakai sisir teman-teman ya. Jangan skip, jangan berkedip, ini adalah ilmu daging semua ya. Tutorial saya akhir-akhir ini memang sengaja saya padatkan teman-teman ya. Saya padatkan, saya kasih semua teknik saya kepada teman-teman ya. Saya ijazahkan berkali-kali teman-teman ya. Ijazahkan, silahkan kobil tuh, silahkan terima ilmu yang udah saya transfer, udah saya berikan kepada teman-teman. Bagi siapapun yang nonton video-video ini, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keberkahan teman-teman ya. Jadi saya udah ijazahkan, udah silahkan dipakai, disebarkan boleh ilmu ini ya. Ke siapapun video-videonya disebarkan boleh, silahkan. Dengan niat ya intinya kita saling berbagi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sayang banget kalau punya ilmu hanya dipakai sendiri lah, prinsipnya saya gitu. Jadi lebih baik saya bagikan kepada teman-teman lah ya, supaya lebih banyak lagi yang mungkin di sana ada yang lagi merintis, belum bisa potongan ini, buka pangkas rambut ya. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah dalam kita saling tolong menolong ya, dengan berbagi ilmu teman-teman. Oke, bagian kiri beres ya. Bagian belakang sekarang caranya sama ya. Bagian kiri belakang masih ada bagian yang kurang sempurna ya di sini ya. Kita pakai cara yang sama seperti ini. Oke, dorong sedikit, tahan pakai sisir, kita gosok-gosok bagian yang gelap. Nah, di sini udah mulai kelihatan gradasi teman-teman ya, sambungan antara nol trimmer nyambung lagi ke 0 open, mid to close, terus lagi ukuran nomor 1 open, 1,5 open di sini ya. Kalau misalnya di sini teman-teman memang harus mengulang ini ya, mengingat-ingat stepnya ya teman-teman ya. Jadi intinya stepnya tetap tersusun dari 0 sampai ke 2, dari 0 sampai ke 1. Yang membedakan adalah cara pakainya, kadang-kadang saya diloncat-loncat ya. Jadi nggak disusun. Yang enaknya kalau misalnya disusun, kadang-kadang terlalu sulit, jadi makanya dilompat-lompat stepnya ya, biar lebih mudah. Di sini kan blurnya udah mulai kelihatan nih ya teman-teman ya. Saya yakin bukan nggak bakalan sih, belum menemukan tutorial yang channel-channel teman-teman yang lain yang sedetail ini ya. Jadi saya berusaha untuk memberikan yang sedetail mungkin buat teman-teman pemula, biar teman-teman tuh paham ya, nggak usah ikutan kursus lah ya. Kalau misalnya ada juga yang kemarin mau datang ke sini ke Cianjur, boleh silakan, cuman kasihan kalau misalnya jauh ya. Meskipun di sini juga udah saya sediakan tempat tinggal sih, silakan. Buat teman-teman yang niat serius mau belajar datang ke sini boleh, silakan ya. Jadi kontak saya udah disimpan di bio ya. Jadi intinya kalau misalnya belajar sama saya jangan ribet ya, jangan ribetnya dalam catatan ya. Kalau saya nggak mau berbagai macam aturan ya, intinya teman-teman di sini niatkan itu aja. Niatkan bisa, masalah bisa apa enggaknya itu bukan urusan ini ya,
bukan urusan saya 100%. Jadi teman-teman kembali lagi ke niat gitu. Kalau misalnya niatnya udah baik, dengan melihat video-video saya juga teman-teman banyak kok yang memberikan testimoni lagi, memberikan testimoni. Makasih Kang Dani, sekarang udah mulai dapat pencerahan ya, alhamdulillah ya. Memang tujuannya itu. Toh kalau misalnya mau datang ke sini boleh bagi yang niat, tapi kalau misalnya terkendala teori, terkendala materi, terkendala jarak gitu ya. Terkendala materi dan jarak yang paling utama aja. Gak usah lah ya, maksudnya gak usah datang ke Cianjur ke sini. Cukup teman-teman melihat video tutorial yang seperti ini dari saya pribadi, toh pengajarannya juga akan sama. Teman-temannya mungkin yang membedakan adalah langsung bersentuhan atau misalnya langsung head to head dengan saya privat di sini di tempat gitu aja sih intinya ya. Oke teman-teman ya, seperti ini ya hasilnya udah mulai sambungannya. Nah untuk menyempurnakan, di sini saya pakai lagi untuk mengganti overcom menggunakan 2 open ya. Nah di sini pengganti overcom. Kalau misalnya di overcom, kenapa kok nggak di overcom bang gitu ya? Kalau misalnya di overcom menggunakan ukuran nomor 2, nanti ukuran 2 jarinya akan berubah lagi gitu ya. Jadi akan lebih tinggi dan mengakibatkan si polanya berubah gitu. Makanya saya memutuskan memakai 2 open untuk pengganti overcom di sini ya. Jadi kadang-kadang overcom tuh nggak bisa digunakan di semua potongan rambut teman-teman ya. Ada yang memang pakai atau yang memang enggak gitu ya. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi memang kita harus bijak-bijak dalam memilah teknik ya. Aduh saya udah baru makan nih teman-teman, jadi kayaknya ngobrolnya agak ini ya, salah-salah terus ya. Nggak apa-apa ya, santai. Jadi memilah-milah teknik karena memang tidak semua bisa diterapkan ke semua model rambut kayak gitu. Oke, bagian kiri beres, bagian belakang beres, tinggal ke bagian sebelah kanan kita memakai cara yang sama teman-teman ya. Kita memakai com 2 open untuk pengganti overcom. Toh kalau misalnya pakai overcom, teman-teman di sini bisa memakai sisir dengan ukuran yang kecil ya. Seperti ukuran standar seperti ini, atau misalnya sisir yang lebih kecil dari ini. Kalau misalnya pakai sisir yang lebar, yang putih yang biasa saya pakai, itu kurang nyaman kalau saya pribadi ya. Ya teman-teman bisa memakai sisir yang kecil saja kayak gitu. Oke, selang-seling nyukur tengah-tengah kita bersihkan. Jangan lupa ya menghilangkan sisa-sisa rambut yang memang masih menempel. Oke, sekarang kita masuk ke tahap trimline teman-teman ya. Trimline adalah merapikan rambut bagian bawah, membentuk ketegasan supaya terlihat lebih segar dan maksimal teman-teman. Membuat setengah lingkaran di pelipis, langsung kita bersihkan menggunakan trimmer. Seperti biasa saya di sini memakai Kemei 1949. Trimmer andalan murah meriah buat para barber pemula, sama juga seperti saya ya teman-teman. Oke, cukup setengah lingkaran saja karena bagian atas telinga, karena fading itu nggak usah ya teman-teman, karena toh kalau misalnya dikasih garis juga nggak bakalan kelihatan ya. Oke, nggak usah ya, tinggal lanjut ke bagian sebelah kanan, kita skip saja ya karena memang langkahnya sama supaya nggak terlalu lama. Nah di sini bagian finishing kita ulang lagi step 1 open, com 1 gitu ya, 1 close untuk bagian-bagian yang menurut kita kurang sempurna ya. Pasti di sini ada bagian-bagian yang memang kelihatannya masih ada yang kurang pas lah. Udah bagus gradasi, cuman kalau misalnya saya pribadi suka cross check juga di akhir ya. Cross check di akhir apakah masih ada yang memang kurang maksimal, apakah memang masih ada yang kurang nyambung gradasinya teman-teman ya. Jadi memang di sini teman-teman harus banget mengulang-ulang step gitu ya untuk hasilnya. Makanya saya di sini kan ini tanpa skip ya. Jadi tanpa skip itu saya nggak ada teknik yang disembunyikan. Yang nyukurnya saya sehari-hari gini ya gini gitu. Jadi teman-teman nggak terpaku sama langsung hajar sekali gosok garis batas langsung hilang. Kalau saya nggak gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain wah melihat tutorial sekali gosok garis batas langsung hilang nih gitu. Mungkin ada trik-trik tertentu boleh ditiru, tapi kalau saya pribadi sih lebih kepada kenyataan ya. Kalau saya pribadi sih nggak bisa langsung jadi. Kadang-kadang harus mengulang-ulang stepnya kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke potongan rambut atas ini ya. Rencananya saya akan bikin potongan crop di sini ya. Crop dengan kependekan mengacu kepada trimline bagian pelipis yang udah kita bentuk dengan trimmer tadi. Jadi nggak terlalu pendek banget. Karena untuk posisi poni usahakan sama dengan pola ketinggian yang dibentuk dengan pola pertama tadi ya, dengan menggunakan com 1 ya. Jadi ketinggiannya kalau misalnya polanya low, polanya bawah, otomatis poninya juga akan menyamakan dengan pola kayak gitu teman-teman. Jadi biar seimbang, jadi biar nggak timplang gitu ya. Nah bagi ke dalam seperti ini ya. Oke, tadinya saya akan buat potongan crop yang langsung tembak yang dari depan ya, tapi ternyata ada sedikit treble, jadi saya ada teknik trapping juga yang lain ya teman-teman ya.
Nah, di sini kita bisa pakai cara yang seperti ini ya. Kita bagi ke dalam 2 bagian di sini ya. Nah, kita bagi ke dalam 2 bagian di sini. Jadi kita akan potong patokan depannya di sini. Oke, kita basahin dulu ke 12 sisinya ya. Nah, seperti ini. Shred. Oke. Nah, ini sebagai patokannya. Ini bisa buat juga potongan crop, teman-teman ya. Cuman karena memang kondisi rambut ya, di sini bisa juga pakai cara seperti ini. Cuman kalau misalnya nggak dipakai juga, nah bisa pakai cara seperti ini juga. Kita bisa slice koneksi ya. Kita bisa pakai parting koneksi ya. Jadi parting koneksi adalah parting untuk mengkoneksikan bagian bawah dengan bagian atas ya. Caranya seperti ini ya. Oke, ini teknik trapping termasuk yang varian baru ya, yang jadi saya yang ditemukan juga. Saya melihat juga dari teman-teman yang lain ya. Saya meniru juga tekniknya sama. Ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Tarik lagi, slice lagi sedikit, tarik lagi ke pinggir. Nah, kita samakan dengan patokan yang tadi, teman-teman. Samakan dengan patokan yang tadi. Sorry, saya sendawa ini habis makan soalnya ya. Maaf. Oke, seperti ini ya, teman-teman ya. Set potong ya, sedikit saja. Agak banyak boleh memotongnya ya. Nah, jadi kan ngebentuk poni nih. Jadi kalau misalnya di slice seperti ini, kita akan langsung ngebentuk poni ya. Nah, jadi intinya kalau misalnya seperti ini, jadi si rambutnya nanti rambut bawah sama rambut atas tuh akan nyambung semua gitu. Jadi nggak bakalan ada patahan, nggak bakalan ada yang kurang koneksi atau nggak nyambung. Jadi langsung nyambung semua. Jadi makanya teman-teman tuh saya rasa nih udah dikasih ilmu pool daging banget di video ini ya. Jadi udah dikasih ilmu pool daging banget, semuanya padat ya, ilmu semua di sini ya. Teknik kursus saya bedah di sini nih. Jadi saya pengajaran kalau kursus ya sama seperti ini. Jadi teman-teman membuka logika jadinya ya. Jadi kalau misalnya nyukur itu bukan hanya mengandalkan skill, tapi juga harus kecerdasan dan logika ya. Jadi kalau nyukur tuh, jadi jangan hanya terpaku sama teknis, teman-teman ya. Saya kasih tahu. Jadi harus bisa menganalisa rambut seperti apa, mainnya logika saja, jangan terlalu teoritis ya intinya. Kalau misalnya potongan segini, kira-kira menurut kita pandangan sebagai orang awam tuh pantas apa enggak sih gitu ya. Seperti itu aja ngelihatnya. Kalau misalnya kita pandangan sebagai orang awam juga kelihatannya nggak enak ya sama juga gitu intinya ya. Jadi karena untuk menilai potongan tuh nggak harus sama praktisi barber ya, sama orang awam juga kita bisa melihat kalau misalnya potongan bagus apa enggak gitu. Apalagi sama kita sebagai seorang tukang cukur pasti bisa membedakan potongan-potongannya gitu, bagus apa enggaknya. Oke, nah sampai batasan tengah saja udah cukup. Langsung kita sambung di bagian sebelah kanannya, teman-teman ya. Bagian sebelah kanannya di sini. Oke. Nah, bagian sebelah kanan sama ya. Kita samakan caranya. Nah, di sini kan udah boleh kelihatan blur ya. Jadi bagian gradasinya udah mulai kelihatan maksimal di sini. Jadi sini saya akan berikan juga teknik tekstur ya, point cutting. Point cut adalah untuk memotong rambut berbentuk gerigi di atas ya, untuk membuat tekstur dan sedikit menambah volumizing ya. Untuk rambut ngembang kayak gini memang udah ngembang, cuman saya kasih ngembang lagi dengan tekstur ya. Nanti biar si rambut jatuhan poninya tuh natural, teman-teman ya. Oke, kita skip bagian sebelah kanan karena caranya sama. Langsung kita eksekusi bagian poni depan ya. Kita samakan seperti ini ya. Tuh kan, jadi patokan kependekannya adalah mengikuti pola yang terbentuk dengan jadi yang terbentuk dengan ukuran ketinggian seperti itu. Jatuhan ke depannya akan seperti ini ya. Perhatikan baik-baik teman-teman ya. Setelah itu langsung kita koneksi ke bagian atas ya. Nah, koneksi bagian atas di sini. Basic to block sama juga seperti ini ya. Ini hampir mirip-mirip two block sih sebenarnya, tapi kalau two block kan disconnect tuh. Two block pinggirnya nggak terlalu tipis kayak gini, jadi masih sedang. Paling kalau misalnya di ukuran kom di nomor 2 atau 1,5 ya ukuran pinggirnya. Kalau ini kan dikasih fading ya, jadi memang saya bilangnya crop aja udah lah ya, bilangnya crop. Oke, kita ambil patokan dari depan, kita tarik ke belakang, kita samakan potongannya, mengambil patokan dari depan sampai ke titik puncak kepala paling atas di sini ya. Oke teman-teman, seperti ini caranya. Nah, oke, potong ya, potong sampai ke belakang titik puncak, atau mau dilanjut sampai ke belakang boleh. Kita slice lagi, kita tarik lagi, kita samakan dengan rambut yang pertama tengah tadi yang udah kita potong ya. Saya rasa ini
udah jelas banget saya ngasih tutorial teman-teman ya. Jadi makanya teman-teman langsung dipraktekkan di rumah, di pangkas rambut, di barber masing-masing ya. Barbershop masing-masing boleh langsung praktekkan, dan insya Allah lah ini hasilnya nggak bakalan mengecewakan. Jadi teman-teman, selama karir saya tuh sebagai tukang cukur ya, kalau misalnya dibilang saya belum pernah dapat komplain sih ada, cuma sedikit ya. Cuman belum pernah dapat komplain yang parah. Jadi sampai selama karir saya, alhamdulillah customer selalu menerima potongan-potongan dari saya. Saran-saran saya ke edukasi ke rambut mereka juga mereka terima dengan baik ya. Termasuk dalam hal teman-teman bisa lihat setiap akhir video saya selalu memberikan cermin belakang ya kepada customer, yang mungkin ada beberapa yang enggak karena terpotong durasi. Selalu saya memperlihatkan bagian belakangnya, dan alhamdulillah selalu respon positif teman-teman ya. Karena memang saya mengutamakan komunikasi ya. Jadi intinya kita konsultasi sambil kita potong rambut itu bukan hanya kita fokus ke dalam potongan. Jadi kita tanyakan apakah ada yang kurang ketipisannya, atau misalnya sudah cukup seperti ini kependekannya. Dari awal sampai akhir itu kita komunikasi terus ya teman-teman ya. Selain dari pembicaraan yang ringan, kita juga menanyakan ke poin mungkin ini ada bagian rambut yang mereka kurang cocok. Kita bisa ngobrol, kita cari solusi bareng-bareng ya, supaya pada nanti hasil akhir nyukurnya mereka bisa benar-benar puas dengan hasil potongan kita gitu ya. Ini berlaku bukan hanya kepada para tukang cukur senior atau misalnya barber yang udah lama. Buat pemula juga ini bisa diterapkan untuk membentuk atau misalnya meningkatkan trust bill ya, kepercayaan customer kepada kita. Ya, bagaimana caranya supaya customer itu menganggap kita tuh udah profesional meskipun masih baru gitu ya. Oke, di sini saya pakai teknik tekstur point cut ya. Point cut adalah membuat potongan dengan teknik zigzag seperti ini ya. Jadi posisinya membuat tekstur natural, jadi membuat agak berduri-duri gitu rambutnya ya. Oke, seperti ini kelihatan tampak hasilnya teman-teman ya. Nah, udah mulai nih senyum-senyum, berarti cocok ya teman-teman ya. Jadi tinggal kita bersihkan saja di sini ya. Kita akan kasih sedikit mungkin hair dryer nanti ya, untuk melihat preview potongannya supaya. Nah, nanti kan kenapa harus di hair dryer dulu? Jadi saya membiasakan itu rambut itu dalam keadaan yang normal itu kan kering ya. Jadi di rumah jangan sampai pada saat di tempat cukur bagus, pada saat pulang ke rumah jadi rubah lagi nanti. Tapi kalau minimal udah kita hair dryer minimal sampai di 70%, 60%, rambutnya udah agak kering, nggak bakalan jauh berbeda dengan hasil akhir pada saat di rumah teman-teman kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ada hair dryer boleh, tapi kalau misalnya udah ada juga teman-teman pastikan lagi bahwa tidak ada rambut-rambut yang terpisah dan tidak sesuai dengan pola awal gitu ya. Kalau misalnya ada yang harus di finishing, ulang lagi step gak masalah, overcomb lagi, atau misalnya agak digosok lagi bagian gradasi yang kurang maksimal, gak masalah selama kita komunikasi kepada customer, selama customer nyaman, selama kita juga memang bertugas untuk memberikan yang maksimal, saya rasa gak masalah teman-teman ya. Oke, seperti ini preview tampilannya. Setelah ini akan kita lihat di bagian pinggir dan bagian sedikit agak belakang ya. Oke, kita kecek-kecek seperti ini. Stylingnya memang crop seperti ini ya, sejatuhnya saja. Kalau misalnya kita kasih rambutnya ke belakang ya, gak bakalan bisa, cuman harus pakai produk kesian. Makanya saya pilih alternatif potongan crop yang ribet, stylingnya nggak ribet dan mengikuti jalur rambut alaminya ya. Disesuaikan ya, jadi jangan sampai ini dibikin slick back bakalan bisa nih, rambutnya harus pakai produk ya, atau side part akan ribet juga, belahannya akan jingkrak. Jadi makanya kita kasih potongan yang sesuai dengan jalur rambut ya. Intinya kita yang harus menyesuaikan potongannya ya. Jadi jangan sampai kita memaksakan dengan model rambut yang lain tapi ternyata tidak maksimal atau kurang cocok untuk rambutnya. Oke teman-teman, nah kita perlihatkan dalam cermin belakang. Aman ya, senyum berarti that's good. Potongannya aman, dan kita lihat previewnya seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya ya. Jadi gradasi di bagian pinggir basic 0 dengan posisi rambut pony crop ke bagian depan membuat customer kelihatan lebih fresh dan keren. Cukup untuk video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.